warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan saleha? Ketemu lagi dengan Ibu Selvi. Hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, di mana materi pembelajaran kita hari ini yang pertama, kelebihan dan kekurangan iklan elektronik dan iklan media cetak. Yang kedua, penyebab gangguan organ pencernaan, dan yang ketiga, kerajinan daerah lokal. Oke, kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu jenis-jenis iklan. Di sini ada 2 ya, iklan media cetak dan iklan elektronik. Kita bahas dulu iklan media cetak, yaitu kelebihan dari iklan koran. Nah, kelebihannya yaitu pembaca dapat kembali ke tampilan iklan jika diinginkan ya. Jadi setelah misalnya kita udah selesai membaca iklan tersebut. Nah, nanti kalau kita ingin membaca lagi, bisa lagi kita buka korannya ya. Selanjutnya, bantuan grafis dalam menciptakan dan memproduksi salinan iklan biasanya tersedia. Oke, selanjutnya iklan majalah. Kelebihannya yaitu kualitas kertasnya itu lebih baik. Dan hal ini memungkinkan reproduksi warna yang lebih baik dan iklannya itu lebih berwarna. Tentu kalian sudah pernah melihat majalah ya. Ya, seperti itu. Oke, kekurangannya yaitu iklan koran itu kekurangannya ruang iklan itu bisa mahal dan kebanyakan iklan itu untuk penjualan ya. Jadi harganya itu ditentukan dari besar atau kecilnya tampilan iklan yang ada di koran itu. Jadi semakin besar tampilan iklan kita, jadi itu semakin mahal ya. Oke, selanjutnya iklan majalah. Nah, biaya ruang dan tata letak iklan itu lebih mahal lagi ya. Karena seperti kelebihan iklan majalah itu tadi, iklannya itu lebih berwarna dan kualitas kertasnya itu lebih baik ya. Oke, sekarang kita masuk iklan media elektronik. Kelebihan dari iklan radio itu merupakan media semesta karena bisa dinikmati di mana saja, di rumah, tempat kerja, bahkan di dalam mobil ya. Kelebihan dari iklan televisi ini dapat menjangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Nah, media yang menggunakan gambar dan suara sehingga mampu menyampaikan pesan dengan penglihatan, suara, dan gerak. Oke, lanjut kekurangan dari iklan radio. Pendengar tidak bisa kembali ke poin penting iklan. Jadi kebanyakan pendengarnya mendengarkan sambil melakukan sesuatu. Itu artinya iklan harus bekerja keras untuk mendapatkan perhatian pendengarnya ya. Selanjutnya, kekurangan dari iklan televisi yaitu pesannya itu bersifat sementara. Ya, iklannya terbatas, kebanyakan iklan hanya 30 detik atau kurang. Hal itu membatasi informasi yang ingin Anda sampaikan. Jadi, iklan televisi ini relatif lebih mahal dalam hal biaya kreatif, produksi, dan waktu siarnya ya. Oke? Kita lanjut penyebab gangguan organ pencernaan. Yang pertama itu karena makanan dan minuman yang tidak bersih. Jadi jika kita makan dan minuman yang tidak bersih dapat menyebabkan penyakit diare dan kolera ya. Selanjutnya penyebab gangguan organ pencernaan itu kurangnya asupan makanan berserat seperti buah-buahan dan sayuran. Nah, jadi jika kita kurang dalam asupan makanan berserat itu akibatnya dapat mengalami sembelit. Oke, selanjutnya penyebab gangguan organ pencernaan yaitu pola makan yang tidak teratur. Nah, dapat menyebabkan penyakit MAH. Seperti itu ya. Oke, lanjut kerajinan daerah lokal, salah satunya itu yaitu gerabah. Oke. Di sini kita akan menjelaskan proses pembuatan gerabah. Mulai dari bahan yang kita gunakan untuk membuat gerabah. Yang pertama itu tanah liat, yaitu bahan dasar pembuatan gerabah ya. Tanah liat ini merupakan bahan dasar pembuatan gerabah. Oke, selanjutnya itu air.
yaitu untuk mengencerkan adonan tanah liat. Selanjutnya abu digunakan untuk proses pengeringan pada bagian luar dan dalam setelah selesai pembuatan karya. Selanjutnya kayu bakar untuk membakar gerabah atau patung ya. Setelah bahannya, nah sekarang alat untuk membuat gerabah yang pertama itu alatnya meja putar. Udah pernah lihat ya? Jadi mejanya itu nanti berputar. Nah, nama alat pemutar tanah liat adalah pelarik. Alat ini ada dua cara penggunaannya. Ada yang digerakkan menggunakan kaki dan ada juga digerakkan dengan menggunakan tangan. Oke, selanjutnya itu alatnya kawat atau benang. Nah, ini digunakan untuk memotong bagian bawah gerabah yang menempel dengan meja putar. Kebayang ya? Oke, selanjutnya yang ketiga itu pisau untuk mendekor atau mendesain gerabah yang dibuat sehingga memiliki banyak variasi. Ya, yang selanjutnya alatnya kuas yaitu untuk meratakan bagian permukaan luar sehingga lebih halus dan rapi. Selanjutnya pembakar untuk mengeringkan gerabah setelah dijemur sebentar sehingga hasilnya padat dan keras. Oke, setelah alat dan bahannya, sekarang kita masuk tahapan membuat gerabahnya itu ada 6, yaitu yang pertama proses pemilihan dan pengambilan tanah liat. Nah, setelah itu kita proses pengolahan tanah liat. Kita olah tanah liatnya. Setelah kita olah, selanjutnya proses pembentukan tanah liat. Kita bentuk. Selanjutnya proses penjemuran gerabah. Lalu proses pembakaran gerabah. Dan terakhir yaitu proses finishing atau penyempurnaan. Ya. Oke, berikut contoh gerabah ya. Tuh, ada vas bunga ya. Tuh, ada vas bunga dengan motif batik, ada motif tanaman, ada motif ikan ya. Nah, seperti ini contoh-contoh dari gerabah. Oke. Selanjutnya latihan. Untuk latihan kalian hari ini, Ibu kasih 3 latihan ya. Yang pertama itu kalian sebutkan 1 nama penyakit organ pencernaan dan sebutkan gejala, penyebab, dan cara mengatasinya. Nah, di situ kalian tulis jawabannya pada halaman 137. Nah, di halaman 137 itu ada nanti tabel. Nah, jadi jawabannya itu kalian tulis di tabel itu ya. Yang halaman 137 ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, jelaskan proses pembuatan gerabah. Nah, juga jawabannya kalian tulis di halaman 138. Di situ juga ada tabel. Kalian isi di situ ya. Oke. Yang ketiga, cobalah untuk menggambar lukisan gerabah. Nah, jadi kalian di sini menggambar lukisan gerabah. Gambar, silahkan gambar sesuai kemampuan kalian masing-masing ya. Gambar sebagus mungkin, oke? Oh iya, menggambarnya itu juga kalian gambar di buku paket halaman 139. Di situ ada kolomnya ya, kalian gambar di situ gerabahnya. Oke? Nah, setelah kalian kerjakan latihan ini, jangan lupa difoto dan dikirim ke classroom ya. Oke? Ya, oke. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita hari ini. Semangat anak saleh dan saleha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.